Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Kartini Inspiring Woman. Nah teman-teman, hari ini saya ingin menjawab banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seputar perkawinan, parenting dan segala macam yang masuk lewat TikTok ataupun lewat Instagram. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan teman-teman ya, supaya teman-teman lebih puas ya, kita jawab lebih detail sehingga nanti pertanyaan ini mewakili mungkin pertanyaan teman-teman yang lain yang ada sebagai follower saya ya. Nah, pertanyaan yang masuk nih banyak banget ya, Masya Allah, ya Allah. Saya ikut prihatin lah buat teman-teman yang mungkin sedang punya masalah hidup dan segala macam ya, masalah dalam perkawinan ya. Memang di dalam kehidupan itu tidak ada yang nyaman. Selama kita hidup, baik dari mulai lahir sampai kita mati nanti, selalu akan ada masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Jadi jangan pernah lari dari masalah, tapi bagaimana menyiapkan diri kita kuat menghadapi masalah. Karena setiap manusia pasti dicoba dan diuji dengan masalah. Yang membedakan adalah apakah kita kuat atau tidak menghadapi masalah tersebut. Nah, orang yang bijak itu adalah orang yang sering menghadapi masalah dan mampu menyelesaikan masalah dengan hati yang lapang. Nah, bagaimana caranya agar kita ke depan semakin bijak ya, semakin dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nah, ini yang harus kita pelajari karena permasalahan itu nggak pernah habis dalam hidup. Jadi yang perlu kita benahi adalah bukan kita lari dari masalah, tapi bagaimana diri kita mampu menghadapi setiap masalah yang datang. Begitu ceritanya. Oke, pertanyaan yang pertama nih banyak banget nih ya, masuk tentang, Bu, gimana sih caranya jika suami tidak menghargai istri, justru dia lebih menghargai orang lain. Nih, ini rata-rata nih pasangan suami istri ini akan merasakan masalah seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ya, tentu sebelum kita nyalahkan suami kita, kok dia kurang perhatian dan segala macam, kita coba deh yang pertama tuh, kita harus tahu dulu nih, penyebabnya apa? Kok dia jadi menghindar dari kita atau nggak menghargai kita sebagai istrinya. Nah, beberapa penyebab yang membuat terjadinya kita sebagai istri kurang dihargai adalah nih ya, antara lain yang pertama, adanya perbedaan budaya atau perbedaan kebiasaan suami kita dengan kebiasaan kita gitu. Dulu kan suami kita kan hidupnya dengan keluarganya gitu ya. Jadi ketika di keluarganya mungkin emang beda kebiasaannya gitu. Kurang menghargai orang, mungkin seperti itu kan. Nah, yang kedua bisa terjadi juga karena masalah komunikasi yang nggak nyambung. Mungkin selama ini komunikasi kita dengan suami kita nggak nyambung gitu. Kita maksudnya A, dia kok nerimanya B gitu. Nah, ini kan perlu diperbaiki komunikasinya. Nah, yang ketiga penyebabnya adalah kemungkinan tentang perbedaan bahasa cinta. Jadi begini, setiap orang tuh kan ada yang sukanya tuh diperhatikan, ada yang sukanya disentuh, ada yang sukanya diberi pujian, diberi hadiah dan segala macam bahasa cinta. Tapi bisa jadi kita selama ini memberikan perhatian bahasa cinta kepada suami kita tuh tidak sesuai dengan harapan dia gitu. Jadi kita memang harus tahu dulu ya keinginan bahasa cinta suami kita tuh seperti apa. Nah, kemudian yang keempat bisa juga karena suami kita memang kurang kesadaran diri ya. Dia nggak tahu ilmunya, nggak ngerti istri itu butuhnya apa, sehingga dia cuek gitu, nggak mau memperhatikan. Jadi memang hal-hal yang begini harus kita pandai-pandai mengelola diri kita sendiri. Bisa jadi yang kelima adalah karena suami kita punya masalah, stres dengan masalah kehidupan dia ya, pekerjaan dia mungkin dan segala macam yang tidak terselesaikan, atau kita punya masalah dengan dia yang belum terselesaikan, akhirnya dia tidak menghargai kita. Nah, kalau kita udah tahu bahwa ini adalah penyebab dari kita kurang dihargai, maka baru kita cari solusinya. Bagaimana cari solusinya nih? Di kurang 7 nih solusinya ya. Jadi yang pertama solusinya adalah introspeksi ke diri. Coba deh cek, selama ini kita udah jadi istri yang baik belum? Kita udah melayani suami dengan baik belum gitu? Bisa jadi kan selama ini kita memang belum sesuai dengan harapan suami, kita mungkin belum jadi istri yang baik, kita masih cuek di dalam melayani dia, kebutuhan dia baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya, kan bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi introspeksi, perbaiki diri. Oh iya, salah saya di sini.
Ya, jadi kalau kita udah tahu, ya kita perbaiki kesalahan kita. Yang kedua, karena tadi ada miskomunikasi kan, terjadinya miskomunikasi, maka perbaiki komunikasi kita. Bagaimana caranya? Yuk pilih komunikasi dengan kata-kata yang baik. Jangan berkomunikasi dengan kata-kata yang menyakitkan gitu. Pilihan kata-kata yang menenangkan, yang menyejukkan hati, itu harus kita lakukan. Kita kadang-kadang nggak sadar, kita nuntut suami terlalu ingin kita diperhatikan, tapi kita pernah nggak memperhatikan dia gitu. Jadi kalau di dalam ilmu kan jangan kita menuntut lalu untuk mendapatkan sesuatu, tapi berilah maka kita akan mendapatkan. Nah, ilmunya dibalik dulu. Kalau kita menuntut dulu baru kita memberi, itu nggak bagus, kurang bagus. Jadi beri dulu baru kita menuntut, baru kita diberikan oleh dia. Nah begitu, itu yang kedua. Jadi perbaiki komunikasinya ya, pilih kata-kata yang baik dan tidak boleh menyakitkan perasaannya. Yang ketiga, tingkatkan kepedulian ya. Tingkatkan kepedulian kita, mungkin selama ini cuek atau kurang perhatian, maka berikan pelayanan ya, pelayanan yang baik, bantuan dan segala macam tugas-tugas perempuan itu berikan yang terbaik buatnya. Saya yakin kalau istri sudah memberikan pelayanan yang terbaik, yang sesuai diharapkannya, insya Allah dia juga akan memperhatikan kita, begitu ya. Yang keempat, nih bisa jadi juga nih, kadang kan kita kalau udah nikah nih kurang memperhatikan diri nih ya. Sementara suami mungkin di kantor ngelihat perempuan yang lebih glowing, yang lebih wangi. Nah mungkin yang keempat ini perlu juga kita perhatikan, memperbaiki diri kita sendiri, mungkin ya kebersihan diri ya, penampilan kita perbaiki ya. Mungkin ada perawatan yang murah-murah, yang penting kita di depan suami nggak kalah lah dari perempuan lain gitu ya. Nah ini penting banget nih untuk memperbaiki diri kita agar suami kita juga memperhatikan kita. Nah, yang nomor 5, diskusikan dengan suami baik-baik, dengan kepala dingin, tidak boleh dengan emosi. Ajak suami ngobrol berdua. Misalnya, Bang pengen ngobrol untuk masa depan keluarga kita. Jadi waktu kita ajak ngobrol dia, kita harus nol dulu nih. Kita nggak boleh lagi di keadaan marah. Kita betul-betul harus dingin, harus memang nggak marah nih kalau dikoreksi dia gitu. Kita harus siap mental dulu. Ayo kita ke depan mau dibawa kemana nih rumah tangga ini ya, seperti itu. Jadi tetap dengan kepala dingin, nggak boleh dengan emosi, karena kalau emosi nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, yang keenam nih, bahagiakan dan muliakan suami kita ya. Muliakan dia, bahagiakan dia. Jadi memang kita kalau ingin baik, ilmunya bahagiakan orang lain, muliakan orang lain. Maka ketika kita membahagiakan, muliakan orang, insya Allah kita juga dibahagiakan. Kalau orang udah dibahagiakan, dimuliakan, insya Allah kemuliaan dan kebahagiaan juga akan datang ke kita. Yang ketujuh, kalau semua usaha sudah kita lakukan, enggak juga selesai ya, maka mungkin kita perlu bantuan orang ketiga. Siapa itu? Bisa jadi nih seorang profesional, psikolog atau siapapun, atau mungkin bisa dari keluarga kita, orang-orang yang disegani ya, mungkin dari om, tante kita, kakak kita yang disegani oleh pasangan kita, yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi 7 tips ini memang harus kita lakukan ya, agar kehidupan kita, rumah tangga kita menjadi lebih baik. Dan satu lagi pesan saya, kita tuh jadi perempuan harus selalu menambah ilmu pengetahuan. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Kalau ilmu kita tinggi, kita nggak akan pernah disepelekan suami. Tapi kalau kita rendah, kita sering disepelekan. Apalagi laki-laki yang nggak pandai menghargai orang lain. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Makasih. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan nomor 2 nih. Wih, seru banget nih ya untuk yang berumah tangga. Bu, bagaimana nih tips agar mertua tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga? Nih, kita harus tahu dulu nih, nggak semua mertua itu pendidikannya tinggi, nggak semua mertua itu bijaksana, nggak semua mertua itu punya akhlak yang baik, nggak semua mertua itu punya agama yang baik. Ini yang perlu kita tahu dulu. Jadi kalau kita udah tahu kayak gitu, kita jadi maklum gitu. Jadi kita nggak banyak menuntut. Nah, kalau ada mertua yang suka ikut campur dalam rumah tangga, yang pertama sih lihat dulu ikut campurnya urusan apa gitu. Yang namanya dia anaknya masih dengan kita, ya tetap aja anak dia mah, walaupun udah nikah, ya tetaplah anak sampai mati pun itu tetap anaknya gitu. Jadi saya pikir ini bukan ikut campur ya. Saya pun sebagai orang tua kadang-kadang juga masih sering menasehati anak saya kalau dia salah gitu. Ikut campur untuk kebaikan, tapi kalau dia ikut campur untuk yang tidak baik, baru kita protes gitu. Kalau dia misalnya ikut campurnya ngatur-ngatur yang tidak baik, baru kita protes. Bagaimana cara protesnya? Mungkin kita bisa ngomong sama suami kita kasih tahu, aduh aku nggak nyaman. Tapi memang yang membuat sering kenapa tidak nyaman itu dengan mertua kan karena gara-gara kita satu rumah. Yang paling sering ya, satu rumah. Jadi kalau satu rumah kan jelek buruk itu kelihatan semuanya gitu. Maka saran saya kalau kita berumah tangga ya kita harus pisah rumah biar kita tahu. Kecuali memang mertua kita tuh orangnya pengertian, baik, bijaksana,
nenek saya gitu loh. Masya Allah, saya tuh termasuk mertua yang baik katanya, mertua yang nggak cerewet gitu ya, karena saya tahu saya pandai menghargai menantu-menantu saya. Jadi kalau kita ketemu mertua yang baik, no problem, kita satu rumah juga nggak ada masalah. Tapi kalau mertua kita kelihatannya memang tipe yang mungkin dia takut ya anaknya dikuasai dan segala macam, ya sebaiknya kita pindah rumah. Kalau udah pindah rumah lebih nyaman. Dan kemudian bagaimana caranya supaya kita nggak sakit hati? Ya kalau ada hal-hal yang dikritiki oleh mertua kita, hal-hal yang bukan nasihat, misalnya mencampuri urusan rumah tangga, ya berarti kitanya aja yang lebih banyak sabar, karena sebagai orang muda kan kita harus banyak sabar. Mertua itu kan sebetulnya orang tua juga, orang tua baru buat kita kan, yang harus kita hargai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Oleh karena itu teman-teman, saya pesan kalau kita udah nikah, orang tua tuh anggaplah orang tua kita. Dengan kekurangannya kita tetap beri kebaikan-kebaikan. Kita muliakan mertua kita. Jangan dengan dengan marah, jangan. Seburuk apapun dia tetaplah mertua kita. Kita tetap senyum dia. Nah, saya yakin kalau kita tetap baik, insya Allah mertua kita juga akan baik kepada kita. Ya, kita harus tahu tadi seperti yang saya bilang, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Doakan mertua kita agar baik. Yang penting tuh selalu tebar kebaikan. Misalnya sekali-sekali ketemu mertua, belikan kesukaan dia dan segala macam. Kalau dia udah dimuliakan, insya Allah kita pasti juga dimuliakan dia. Saya yakin itu. Maka memang yang paling gampang itu adalah menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita yang merubah diri dulu. Kalau kita sudah introspeksi, kita rubah diri kita menjadi orang yang baik, menjadi menantu yang baik, insya Allah mertua pasti akan baik. Cuman kebanyakan kan orang suka nggak sadar nih, maunya nuntut mertuanya baik, menuntut suaminya baik, semua baik, tapi dia belum tentu jadi orang baik. Jadi hati-hati ya, kita harus jadi orang baik dulu. Kita tebar kebaikan, kita jaga kata-kata tidak menyakiti orang, kita banyak-banyak berbuat baik sama orang, mungkin bagi hadiah dan segala macam, menjaga kata-kata, pilihan kata-kata, dan selalu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Saya yakin kalau kita sudah baik, insya Allah rumah tangga kita juga akan baik. Demikian, semoga bermanfaat ya. Ini pertanyaan ketiga ya, Bu, bagaimana nih jika saya dilarang oleh suami bekerja, sedangkan untuk kebutuhan nggak cukup, suami gajinya pas-pasan, ternyata alasannya karena suami cemburu kalau saya bekerja. Nah ini kan repot nih kalau udah cemburu nih ya. Jadi kalau menurut saya gini, kadang-kadang yang membuat suami cemburu memang mungkin udah bawaannya cemburu, atau bisa jadi karena kelakuan istrinya. Misalnya istrinya mungkin di depan laki-laki suka ketawa berlebihan, perhatian sama orang, itu juga bikin suami cemburu kan. Yang tadinya suami nggak cemburu, tapi karena kitanya terlalu mungkin sama orang terlalu gampang, murah, ketawa sama laki-laki lain, itu membuat dia cemburu. Saya pikir begini, sepanjang istri bisa menjaga wibawa suami, kita bisa menjaga diri kita bahwa kita bukan perempuan murahan, kita perempuan yang berharga ya, yang nggak gampang tergoda. Saya yakin suami kalau kita kasih penjelasan baik-baik, tujuan saya bekerja gini loh, terus kita juga berpakaian nggak yang seksi-seksi, berdandan yang nggak berlebihan, ya biasa aja, saya yakin suami kita akan percaya dengan kita. Tapi kebanyakan kan kadang dia ketakutan karena mungkin dilihatnya istrinya agak berlebihan dandannya, pakaiannya agak berlebihan di depan orang. Nah, itu yang membuat suami nggak setuju gitu. Tapi kalau kita niatnya baik, memang bekerja untuk mencari tambahan dan tidak mengganggu kehidupan keluarga, artinya anak-anak nggak terganggu dengan kita bekerja, dan suami izin, dia percaya, insya Allah saya yakin diizinkan dengan cara menyampaikan pelan-pelan. Kalau pertama kali menyampaikan ditolak, nggak yakin dia, nggak apa-apa, diem aja dulu. Nanti mungkin 1 bulan lagi coba lagi, yakinkan dia. Apa sih bang, kalau abang memang takut saya begini-begini, siapa saya bisa menjaga diri, yakinkan ke suami bahwa kita bisa menjaga diri kita, insya Allah dia percaya. 2 kali masih ditolak, mungkin ketiga kali bisa dengan cara yang baru lagi, cari kata-kata yang membuat dia yakin kepada kita. Saya dulu juga begitu, waktu di awal-awal saya kerja dan saya bikin ini, suami nggak percaya, tapi karena saya bisa meyakinkan dia, begini loh kalau saya melakukan ini dampaknya ini. Nah, alhamdulillah suami saya support banget, karena dia tahu istrinya nggak akan mungkin selingkuh gitu. Istrinya baik banget. Saya selalu menjaga diri saya berharga. Saya nggak mau gampang digoda oleh laki-laki. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang masih belum dapat izin bekerja, yuk perbaiki diri, yakinkan suami dengan kata-kata yang baik, mudah-mudahan diizinkan oleh suaminya. Oke. Baik. Pertanyaan nomor 4 ya, atau pertanyaan berikutnya. Bu, suami saya selingkuh. Saya bingung mau memaafkan atau tidak, karena katanya orang yang selingkuh itu tidak akan bisa berubah.
Apakah betul, Bu? Ini pertanyaannya agak berat ya. Memang betul, kalau suami tukang selingkuh, dia susah berubah apabila dia memang selama ini nggak dekat sama Allah. Dia nggak sholat, ya orang kalau udah nggak sholat, udahlah pekerjaan-pekerjaan setan dilakukannya. Makanya kalau suami nggak sholat, dia selingkuh dan macem-macem, ya wajar karena setan yang dekat sama dia. Tapi kalau suaminya sholat, agamanya bagus, terus dia selingkuh, artinya kan dia sedang melakukan kehilafan. Kalau masih memungkinkan, dimaafkan ya maafkan. Tapi kalau nggak sanggup untuk memaafkan kan cuma dua pilihannya, pisah atau lanjut gitu. Kalau masih bisa dimaafkan, maafkan. Tapi kalau udah nggak kuat lagi dimaafkan, ya udah lanjut yang terbaik kan gitu, dengan cara baik-baik. Tapi soal laki-laki akan kalau sudah selingkuh akan selingkuh lagi, dilihat dulu latar belakangnya. Kalau memang latar belakangnya sebelumnya memang tidak sholat, jauh dari agama, ya kemungkinan besar dia akan melakukan selingkuh berulang-ulang karena dia nggak akan pernah takut gitu. Tapi kalau dia memang dasarnya selama ini agamanya bagus, sholatnya bagus, tahu-tahu dia tergelincir gitu, tahu-tahu dia melakukan perselingkuhan, bisa jadi dia khilaf kan. Yang seperti ini kan kalau dimaafkan bisa jadi dia tobat, tidak akan melakukan kesalahan baru begitu ya. Jadi dilihat dulu seperti apa suami kita ya, akhlaknya, perilakunya, kebiasaannya, seperti itu. Jadi satu lagi pesan saya, kalau kita ingin suami kita baik, maka kita jadi orang baik dulu. Kita rajin sholat, kita doakan suami kita. Kalau kita sudah baik, orang yang taat, baru kita minta sama Allah. Tapi sepanjang kita juga mungkin, maaf ya, kalau kita jadi istri aja nggak sholat juga, ya wajar akan terjadi hal-hal yang begitu. Sewaktu-waktu kita juga bisa selingkuh gitu. Orang Allah aja kita nggak takut, apalagi dengan manusia gitu kan. Jadi pesan saya, suami istri, kalau ingin rumah tangganya baik, maka jangan lupa dekatlah dengan Allah, jalankan perintah Allah dengan baik. Insya Allah rumah tangga lebih bahagia. Begitu teman-teman ya, Masya Allah udah 4 pertanyaan nih, nanti deh kalau ada lagi kita jawab lagi ya di acara berikutnya. Jadi sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi solusi buat teman-teman semua yang sedang punya masalah di dalam rumah tangga. Saya doakan teman-teman semua yang dalam rumah tangganya semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan keluarganya harmonis sampai ke depan. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.